Halo Sobat Gritoto, sama saya Ahmad Suendra. Sekarang saya sedang ada di ASDP Indonesia Ferry Merak. Jadi buat sobat yang ingin nyebrang dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera harus melalui penyeberangan feri di Merak. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai penyeberangan feri Merak, saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Hasan Lesi. Beliau adalah General Manager ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak. Yuk ikutin saya. Baik, Pak Hasan, bisa dijelaskan Pak untuk di ASDP Ferry di Pelabuhan Merak ini sekarang kondisinya bagaimana nih Pak? Terima kasih. Saat ini di ASDP Cabang Merak dan bahkan Merak dan Bakahuni maupun Ketapang Gilimanuk, yang mana kalau mau dilihat sudah jauh berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Ya. Mungkin kalau tidak salah 5 tahun Terakhir ini Pak. terakhir, ya. Itu kalau kita lihat di Merak itu mungkin berkilo-kilometer antrian panjang, mengingat kondisi pada saat itu masih go-show ya, go-show, semua pada pengguna jasa itu datang di pelabuhan, numpuklah di pelabuhan, transaksi semuanya di pelabuhan. Nah saat ini dengan kebijakan pemerintah lewat PT ASDP Indonesia Ferry Persero, yang mana kebijakan itu dijalankan, nah sehingga dengan digitalisasi, yang mana dengan aplikasinya namanya Ferizi. Ferizi, Pak. Ferizi. Iya. Nah, ini sangat membantu sehingga yang namanya antri itu kami udah buktikan pada saat berbekali event Natal, Tahun Baru maupun Hari Raya Angkutan Lebaran, itu normal saja. Okay. Semuanya normal, tidak ada antrian panjang, dan transaksi tiket pun juga sangat mempermudah pengguna jasa, yang mana pesanan tiket, ya, pesan tiket itu reservasi ya, reservasi tiket mulai dari 60 hari, dan yang paling dekat itu 5 jam sebelum keberangkatan. Itu bisa online dan masuk pelabuhan ataupun check-in 2 jam sebelum keberangkatan. 2 jam sebelum keberangkatan. Sebelum keberangkatan. Nah ini semua pengguna jasa udah merasakan dan merasa oke dengan pelayanan yang ada. Sudah jauh berubah ya Pak? Sangat jauh berubah. Untuk kendaraan atau kapal yang beroperasi di Pelabuhan Merak ini jumlahnya berapa dan berapa dermaga Pak? Nah, kalau dermaga yang ada, pelabuhan satu, Pelabuhan Merak, dermaganya jumlahnya ada 7 dermaga. 7 dermaga. Yang regulernya ada 6, dan 1 eksekutif itu berada di dermaga 6. Nah, jadi 7 dermaga ini, regulernya itu 6 dermaga, itu kegiatan setiap 12 menit ada pelayanan, itu di reguler. Dan untuk eksekutif, itu di dermaga 6, 45 menit dan sampai dengan 1 jam. Nah itu kapal yang berjumlah di sini kurang lebih 71 kapal. Tapi yang sehat, yang beroperasi kurang lebih 69 kapal. Dan juga rata-rata per hari sebelum pandemi, nah itu rata-rata 30 kapal yang 30 beroperasi. kapal yang beroperasi. Setelah pandemi, itu rata-rata 23 sampai 26. 23 sampai 26. 6 kapal. Cukup signifikan juga ya Pak ya? Cukup signifikan. Dan memang produksinya juga turun drastis. Nah, kalau untuk terhadap
kendaraan logistik memang itu normal, walaupun turun tapi tidak terlalu signifikan. Fasilitas yang didapat oleh penumpang, Pak, untuk penyeberangan ini apa saja ya, Pak? Nah, artinya kalau kita lihat untuk peningkatan pelayanan yang ada, eksekutif itu semua di atas fasilitasnya free. Ya, free. Mau dibilang ekonomi, mau dibilang VIP, tidak ada pungutan lain daripada itu. Semua memiliki tiket yang mana sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, itu, jadi tidak ada tambahan lain terhadap fasilitas yang dia gunakan di atas kapal. Nah, itu. Kalau untuk di ruang tunggunya sendiri, Pak, apakah ada fasilitas seperti apa, Pak, yang di... Kalau di ruang tunggu di sini kan ya toilet yang bisa digunakan, termasuk musala ada, ya. Nah, itu di ruang tunggu. Di apa namanya, eksekutif itu ada garbarata. Nah, garbarata ini kan kalau mau dibilang pesawat itu dari ruang tunggu dia bisa lewat garbarata. Nah, di sini pun di cabang ini Merak dan Bakahuni dia gunakan garbarata juga. Jadi akses orang penumpang pengguna jasa dari ruang tunggu eksekutif ke kapal ekspres dia melewati garbarata. Nggak kepanasan, nggak kehujanan? Nggak ada kepanasan, nggak ada kehujanan, dan dia memiliki AC yang paling dingin. Nah, kalau untuk tarifnya sendiri nih, Pak, berapa, Pak, untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 khususnya? Nah, kalau tarif ini kan memang kalau di eksekutif sama reguler kan dia berbeda. Nah, nilainya berbeda. Kalau di sana itu, kalau untuk terhadap penumpang, pejalan kaki itu 61.000. Kalau di apa namanya, di reguler itu penumpangnya 19.500. Nah, ini terkait dengan kondisi saat ini, Pak. Kondisi pandemi COVID-19. Tentu kan ada perubahan, terutama tentang protokol kesehatan. Nah, bagaimana dari pihak Pelabuhan Merak ini dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19? Nah, artinya dengan anjuran pemerintah, ya. Anjuran pemerintah sesuai dengan SE yang diberikan oleh pemerintah, yang mana dalam hal ini tentu pasti di dalam pelabuhan ada penerapan, ya. Penerapan pelaksanaan daripada SE yang ada. Tentunya prokes perlu dijaga, yaitu menggunakan masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak, ya. Nah, terhadap pelaksanaan daripada persyaratan dari PPKM yang ada, itu mau beli tiket sudah ada himbauan. Pada saat mau beli tiket sudah ada himbauan yang mana pengguna jasa minimal memiliki vaksin yang pertama. Nah, ataupun yang kedua. Dan itu sudah terintegrasi dengan Perizi. Peduli Lindungi namanya. Peduli Lindungi itu sudah terintegrasi. Termasuk antigen. Antigen ataupun PCR. Nah, di sini kita siapin juga ada antigen berbayar, itu di reguler, terminal reguler, dan juga di terminal terpadu Merak atau di TTM. Nah, itu ada 2 itu yang berbayar di lantai atas dan juga di bawah. Dan juga ada yang gratis itu oleh pemerintah, yang mana di TTM atau terminal bis. Jadi kalau penumpang yang akan menyeberang, mereka belum melakukan tes antigen, itu bisa dilakukan di sini ya, Pak? Ya? Bisa dilakukan di pelabuhan. Karena memang disiapin di pelabuhan yang berbayar maupun yang gratis. Nah, gratis itu pun juga itu terhadap truk atau logistik. Tidak untuk mobil pribadi ataupun penumpang pejalan kaki. Hanya khusus ke supir dan juga kernet.
Oke. Nah itu aja. Selain dari itu, penumpang maupun mobil pribadi ataupun bis harus memiliki vaksin dan juga antigen. Oke. Itu baru bisa diizinkan untuk menyeberang. Untuk biayanya sendiri berapa Pak untuk yang Kalau biaya untuk berbayar itu 79.000 79.000? terhadap antigennya. Baik, Pak Hasan, terima kasih banyak Pak Siap. atas waktu dan kesempatannya kepada Grid Auto. Terima kasih. Sekarang saya lagi ada di ruang VVIP kapal feri Batu Mandi. Di ruangan ini khusus untuk pejabat yang menyeberang dari Merak ke Bakauni atau sebaliknya. Fasilitasnya lumayan lengkap. Ada tempat duduk yang cukup mewah, kemudian TV, kamar mandi, dan fasilitas-fasilitas lainnya seperti untuk pengecasan. Nah, selain di ruangan ini ada banyak di ruangan lainnya itu untuk penumpang biasa. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita datangin ke ruangan tersebut. Halo Sobat Grid Auto, ini sekarang saya lagi ada di ruang Anjung ya Pak ya? Anjungan, kapal dari KM Batu Mandi. Nah, sekarang saya dengan Pak Putra, beliau adalah Mualim 4 ya? Mualim 4 itu apa ya Pak maksudnya? Mualim 4 itu kayak perwira apa ya? Gitu ya. Nakoda bukan Pak? Kayak apa sih namanya? Asisten nakoda ya? Asisten nakoda. Oh, nakoda ini? Nakoda ada lagi nakoda. Ada lagi ya, oke. Jadi fungsi dari ruangan ini apa nih Pak? Fungsinya ya untuk kontrol, untuk apa namanya? Kontrol kapal, kontrol semuanya sih. Oke. Ada apa aja Pak di dalam ini Pak? Yang utama Pak? Yang paling utama itu ya kemudi sama apa kayak mesin. Oke. Siger ya? Siger. Jadi di sini fungsi dari seluruh kapal diatur di sini ya Pak ya? Di sini. Fungsi dari seluruh kapal, termasuk nanti kalau kecepatan juga ya? Iya, untuk belok kiri kanan kalau setir lah ini Pak ya, kalau di mobil ya Pak ya? Iya, betul. Kapalnya ada remnya nggak sih Pak? Saya nggak mikir kan, kapalnya ada remnya nggak? Mobil kan ada remnya kan? Oh ada ya Pak ya? Ada kecepatan ya? Iya. Kan namanya baling-baling kan bisa maju bisa mundur dia. Oh, iya. Jadi ini apa namanya? Reverse ya istilahnya, mundur ini balik ya? Iya. Terus kanan stop biasanya? Kanan stop. Oh iya, perjalanan dari sana, dari Merak ke Bakahuni dengan kapal ini itu sekitar 1 jam 10 menit. 10 menit ya? Iya. 1 jam 10 menit. Ini karena ini kapal eksekutif ya Pak Eksekutif. ya? Jadi lebih cepat dibanding dengan yang reguler. Kalau reguler sendiri perjalanan dari Merak Bakahuni atau sebaliknya itu sekitar berapa jam? Kalau maksudnya PP Ya. gitu. Kalau enggak, sekali berangkat dari Merak ke Bakahuni, kalau yang reguler? Kalau yang reguler tuh kadang dia nunggu sampai 2 jam. Oh, sampai 2 jam. Oke. Jadi karena kita naik eksekutif, jadi perjalanan lebih cepat, 1 jam 10 menit. Oke, terima kasih Pak Putra atas waktunya. Saya juga boleh lihat-lihat ya Pak ya, keliling sini ya Pak ya. Siap. Oke Sobat Grid Auto, tadi wawancara saya dengan Bapak Hasan Lesi, GM ASDP Feri Merak. Mudah-mudahan wawancara yang saya lakukan tadi bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih.